Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bowo akan menjelaskan sedikit tentang peluang usaha, ide bisnis, bisnis kanvas dan contoh bisnis kanvas. Yang pertama, A. Pengertian peluang usaha adalah momen atau waktu yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang guna meraup keuntungan. Secara khusus, peluang usaha adalah ide, gagasan atau prospek yang bisa dikembangkan oleh pengusaha untuk meraih pendapatan. Sebelum memulai sebuah bisnis, peluang usaha adalah hal pertama dan utama untuk dianalisis, sebab ada banyak peluang usaha tetapi tidak banyak orang yang mampu memanfaatkannya. Kemudian cara menemukan ide bisnis. 1. Ketahui hal yang kita sukai dan kuasai. Jika kita mau memulai usaha, bingung mau menentukan kategori bisnis yang digeluti, kita bisa memulai dengan menjual atau memproduksi produk atau layanan yang kita sukai. Kita bisa menyalurkan minat sekaligus mendapatkan penghasilan dari bisnis tersebut. Hal termudah untuk menyadari minat adalah dengan mengamati hal yang kita merasa senang dan mudah saat mengerjakannya. Kemudian yang kedua, lakukan observasi alias pengamatan. Ini merupakan proses di bagian berulang dalam bisnis. Untuk menggali ide, kita dapat mengamati beberapa hal seperti perilaku konsumen, produk, distribusi produk, supplier, sumber daya manusia yang dimiliki, aktivitas bisnis, serta kelebihan dari produk kita yang tawarkan. Yang ketiga, perluas jejaring. Ada pepatah menyebutkan silaturahmi membuka pintu rezeki. Menjalin relasi dengan banyak teman akan membuka wawasan kita, akan menambah pengetahuan dan pengalaman dari mereka. Selain itu, kita juga memperluas jaringan pertemanan, juga akan membuka peluang kerjasama. Yang selanjutnya, ikuti perkembangan tren. Tren adalah suatu yang diminati sekelompok orang dalam waktu tertentu, sehingga penting bagi kita untuk mengamati perkembangan tren yang sedang berlangsung. Kemudian lakukan riset bisnis dan produk. Sebelum merancang sebuah produk, sebaiknya kita melakukan riset atau penelitian. Riset tidak harus selalu rumit, kita pun bisa melakukan sebuah riset secara sederhana. Menduplikasi atau menggali ide bisnis tidak harus selalu baru. Kita juga dapat menerapkan konsep ATM, amati, tiru, modifikasi saat mendirikan bisnis. Saat kita bingung mencari ide bisnis baru, kita bisa melakukan langkah tadi, konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Kemudian pengertian bisnis model kanvas adalah alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, dan keuangan perusahaan dalam bentuk elemen visual. Ini kita menggambarkan ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan nyata tentang jenis pelanggan mereka, pengeluaran, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Yang pertama itu ada customer segment. Berarti kita harus menentukan segmen pengguna mana yang akan menjadi target dari bisnis kita. Contoh dalam bisnis kanvas peternakan yang saya ambil adalah peternakan kambing. Customer segmennya ada pasar hewan, tukang sate, restoran, pengolah daging kambing, lembaga masjid mengurus kurban ataupun akikah. Yang kedua, value proposition. Sederhananya itu adalah nilai jual produk atau layanan kita agar pengguna memilih untuk membeli atau menyewa dari usaha kita. Value proposition yang ini adalah menyediakan kambing berkualitas, sehat, gratis ongkir di area terdekat. Kemudian yang ketiga, channel adalah sarana interaksi pengguna dan perusahaan, baik untuk tujuan promosi atau membeli produk dan layanan yang disediakan, atau bahkan menjawab keluhan. Channel yang didapat yaitu sosial media, pasar hewan terdekat, atau datang langsung ke peternak. Kemudian yang keempat, customer relationship adalah membantu kita untuk memilih strategi terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan. Strategi ini dimaksud kapan produk akan dipasarkan atau ketika promosi, tetapi juga saat menanggapi keluhan, hingga bagaimana cara agar
konsumen tidak membelikan produk yang lain. Customer relationship yaitu diskon terhadap yang berlangganan dan free ongkir. Kemudian yang kelima, revenue stream adalah sumber pendapatan dari perusahaan. Dalam elemen ini kita perlu tahu mana yang menjadi sumber pendapatan, yaitu selain dari produk utama kita yaitu kambing, kita dapat mendapatkan sumber pendapatan dari mengolah pupuk kandang untuk dijual atau mengolah urin kambing untuk dijadikan pupuk organik cair. Kemudian kita bisa menanam tanaman rambanan di lahan untuk nilai jual lebih. Kemudian yang keenam, key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas usaha kita, berhubungan dengan suatu produk. Di sini kayak aktivitasnya adalah edukasi terhadap karyawan tentang bagaimana cara memelihara kambing, merawat kambing, kemudian menjaga kualitas pakan, menjaga kualitas kesehatan dari kambing tersebut. Kemudian yang ketujuh itu kayak resource adalah elemen dari bisnis kanvas berisi sumber daya yang direncanakan dan direalisasikan oleh perusahaan untuk mendapatkan value proposition. Kayak resort yang dipilih yaitu untuk mendukung adalah lahan untuk menanam pakan, kemudian lahan kandang, SDM yang terampil, dan uang untuk perlengkapan pemeliharaan kambing. Yang kedelapan ada key partnership adalah sumber daya yang berasal dari luar untuk membuat model bisnis yang sedang kita jalankan agar berfungsi. Kita harus berpartner dengan pemilik sarana transportasi jika belum mempunyai mobil untuk kirim-kirim kambing, kemudian penanam rumput untuk itu, terus kemudian pemilik restoran atau penjual daging di pasar. Yang terakhir ada cost struktur adalah biaya skema keuangan yang membiayai operasi di sebuah perusahaan, berapa banyak duit atau uang yang kita keluarkan untuk menjalankan perusahaan per hari, per bulan atau per tahun. Cost struktur yang contohnya itu biaya listrik, biaya tenaga kerja, biaya air, biaya perawatan kandang, biaya transportasi, biaya pemeliharaan. Sekian, terima kasih.